Rekam jejak digital itu memang sangat berbahaya. Apa yang kita lakukan di masa lalu atau apa yang kita bicarakan di masa lalu bisa saja ditemukan hari ini. Pada kesempatan ini, saya mau mengajak kepada para pemirsa sekalian untuk bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video saya berikut ini. Video berikut ini adalah rekam jejak dari Anies Baswedan maupun pendukung Anies Baswedan di masa lalu yang harus kita buka pada hari ini, yang harus kita ketahui pada hari ini, agar kita menjadi lebih cerdas untuk memilih Anies Rashid Baswedan di pemilu tahun 2024 nanti. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Prestasi yang paling fenomenal adalah prestasi sumur resapan. Sumur resapan itu prestasi Di mana sumur resapan yang dibayangkan dapat meresap banjir ketika hujan deras di DKI Jakarta, malah mengeluarkan air ketika hujan. Jadi sumur resapan yang dibangun dengan anggaran yang begitu besar itu ketika hujan bukannya meresap erosi, bukannya meresap banjir, dia justru mengeluarkan air. luar biasa rekam jejaknya. Ini prestasi yang sangat fenomenal menurut saya. Jadi sumur-sumur resapan yang diharapkan dapat menyerap air ketika hujan deras agar tidak terjadi banjir gitu, dia malah mengeluarkan air. Gini, jadi menurut saya kalau Anies Baswedan jadi Presiden Republik Indonesia, Indonesia bukan berpotensi jadi macan Asia, melainkan sangat-sangat berpotensi dijadikan sumur-sumur resapan APBN. Ya, jadi saat ini di DKI dijadikan sumur resapan APBD. Kalau sampai Anies Baswedan ini menjadi Presiden Republik Indonesia, maka bukan lagi DKI saja, melainkan Indonesia ini bakalan dibuat sumur-sumur resapan APBN. Dan bahagia gubernurnya, sengsara rakyatnya. Bahagia para pejabatnya, menderita rakyatnya, kan begitu. Ya. Mas Anies memposting sebuah poster yang bicara bahwa Anies Baswedan simbol perlawanan terhadap oligarki, kampanye populis kerakyatan yang hipokrit, ya munafik gitu ya. Jadi dari poster ini kemudian saya balas, karena di belakang Anies Baswedan itu juga pasti banyak oligark. Pak Surya Paloh itu pemilik pulau loh di Pulau Seribu, pemilik partai dengan kekayaan yang juga nggak kira-kira gitu, itu oligark. Pak Yusuf Kalla itu juga oligark dan mereka kan pendukung Anies Baswedan. Makanya saya bilang di belakang Mas Anies Baswedan juga banyak oligarki. Di organisasi negara bentuknya apapun, apakah bentuknya kesultanan atau khilafah, oligark pasti muncul. Jadi oligarki ini bisa hidup, beradaptasi, dan kemudian dibutuhkan dalam sistem organisasi negara manapun. Makanya ada yang namanya the iron law of oligarki. Jadi hukum besi oligarki itu ada. Itu pencetusnya si Robert Michels. Teori dia benar. Kalau Anda bicara soal organisasi, maka di ujungnya Anda pasti bicara oligarki. Menyakitkan memang, tapi banyak orang yang kemudian mencoba membantah, mengoreksi supaya oligarki ini hilang dalam demokrasi. Kalau Anda bilang inilah simbol perlawanan terhadap oligark, itu Anda menanamkan kebencian terhadap orang kaya, menanamkan permusuhan terhadap orang kaya. Tapi kemudian permusuhan ini dipelihara, kebencian ini disuburkan, tapi duitnya Anda minta. Kita nggak ada kok minta. Iya, Anda sebagai massa nggak minta, tapi operasional Anda, biaya politik calon Anda itu berasal pasti dari oligarki. Saya tidak berani jamin. Silakan tuntut saya kalau saya salah. Kecerdasan dari pengelola DKI untuk mengatasi banjir dengan membuat air mengalir dari darat ke laut, bukan sebaliknya air yang tumpah dari langit dimasukkan ke dalam bumi. Bagaimana caranya? Karena DKI space penyerapan airnya kan tidak banyak. Jadi tidak mungkin solusi itu dilakukan. Hanya orang yang kurang cerdas saja yang mengatakan bahwa air bisa dimasukkan ke dalam bumi, sementara
sementara space untuk penyerapan air ke dalam buminya tidak cukup, dan penyerapan air dari langit ke darat tidak mungkin secepat air yang turun demikian besar dari langit ke darat, sehingga biar bagaimanapun penyerapan air diharapkan untuk bisa mengatasi banjir, maka tidak akan pernah bisa mengatasi banjir itu sendiri. Kenapa? Karena penyerapan air dari tanah dengan curah hujan yang begitu deras tidak sebanding. Maka yang kami ingin sampaikan adalah belajar lebih baik lagi bagaimana mengelola banjir. Jangan cuma dinarasikan saja. Ya, bagaimana mau menjadi pemimpin yang lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, kalau untuk mengatasi banjir saja harus pakai narasi, negosiasi, dan komunikasi dengan air. Tentu tidak mungkin. Untuk itu, sebaiknya jangan banyak bicara, tapi banyak kerja. Assalamualaikum Pak Anies Baswedan. Jujur saja, Anda ini sangat imut sekali, tapi sangat memuakkan. Apalagi pidato-pidato Anda itu yang tidak masuk akal semuanya. Pidato-pidato Anda banyak menyesatkan masyarakat Indonesia. Mungkin bagi pendukung Anda, pidato Anda itu terlalu indah. Tapi bagi kami orang waras, tidak mungkin seorang Anies Baswedan bisa jadi presiden. Waktu kemarin di Hari Kebangkitan Pancasila, Anda memposting gambar Garuda Pancasila dengan yang sudah dirubah semuanya. Semua lambang-lambangnya Anda hilangkan. Maaf Pak Anies, bukankah itu satu kesalahan? Sebagai cawapres, harusnya Anda berpikir dulu sebelum memposting gambar Garuda Pancasila yang sudah dirubah. Bukankah itu ada dalam undang-undang, siapa yang merubah mendapat sanksi atau hukuman? Bisa 5 tahun penjara Pak Anies. Anda bisa gagal menjadi cawapres. Dan terus terang saja, saya tidak akan memilih Anda. Masih banyak lagi pribumi Indonesia yang lebih bagus daripada Anda. Masih banyak anak-anak pribumi yang hebat-hebat, yang cerdas. Dari Sabang sampai Merauke. Masih banyak lagi anak-anak bangsa yang bisa membanggakan Indonesia. Maaf Pak Anies, jangan marah. Ini sebagai emak-emak, saya mengutarakan pendapat saya. Stop semua pidato Anda yang menyesatkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo Indonesia, saya Kristianto Oni, salam NKRI. Ini ada berita gembira buat para pendukung Anies Baswedan ya. Berita gembiranya adalah bahwa Pak Anies Baswedan nggak bisa mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi Pak Anies Baswedan itu tidak memenuhi syarat utama menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Oh, bukan berita gembira ya, ini berita buruk nampaknya. Oh iya betul, berita buruk. Maaf ya. Maaf. Sedikit himbauan buat saudara-saudaraku para pendukung Pak Anies Baswedan. Yang pertama, harap tabahkan hati, ini ujian. Ya, harap bersabar, ini ujian. Nah sekarang telah terbukti bahwa berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 6 Ayat 1, warga negara Indonesia yang berlatar belakang imigran tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden dan atau calon wakil presiden. Jadi calon presiden juga nggak bisa, calon wakil presiden juga nggak bisa, kecuali para wakil rakyat menyelenggarakan amandemen Undang-Undang 1945 tentang kelayakan seseorang atau tokoh politik tertentu
mencalonkan diri menjadi presiden dan atau calon wakil presiden Republik Indonesia. Ya, jadi itu saran dari saya, bahwa sebelum bertindak, sebelum beraksi, mikir-mikir dulu agar supaya jangan sampai situasinya berbalik menjadi blunder dan bumerang bagi diri kalian sendiri. Ya, masih ada peluang, masih ada peluang. Kalau benar-benar kalian itu berniat mengusung Pak Anies Baswedan, ya, cobalah tuntut pemerintah, cobalah tuntut para wakil rakyat, DPR dan MPR, cobalah menuntut untuk diselenggarakan amandemen Undang-Undang 1945 agar supaya jagoan kalian Pak Anies Baswedan itu bisa memiliki peluang juga untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia. Karena tanpa adanya amandemen Undang-Undang 1945 pasal 6 ayat 1, maka sudah pasti Pak Anies Baswedan itu nggak bisa, jangankan jadi presiden, mencalonkan diri saja ditolak, ya, mencalonkan diri saja ditolak, nggak bisa, begitu, ya kan? Nah, kecuali kalian itu mau membuat satu negara sendiri, negara bayangan gitu, atau negara apa ya, negara khayalan kira-kira, ya kan? Negara khayalan begitu, negara fiksi kata Rocky Gerung. Ya, kalau kalian berniat atau bisa menjadikan sebuah negara fiksi dan Pak Anies Baswedan adalah presidennya, saya kira bisa. Ya. Saya Christian Antonin Oni, mohon maaf bila ada bahasa saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara, khususnya buat yang tercinta para pendukung Pak Anies Baswedan. Dari dasar hati yang paling dalam, saya Christian Toyen Oni, mohon maaf beribu-ribu maaf. Salam NKRI. Oh iya, itu sangat bertentangan. Mobil listrik sih saat bertentangan sangat ditabrakin, tapi nanti kita lihat aja. Lu mengikuti banget. Jangan Aldi Taher. Kalau Aldi Taher cawapres Anies gimana? Lucu banget. Yang satu ngeblank, lah dua-duanya dong. Bandingkan rekam jejak, bandingkan aja. Kalau seseorang dibandingkan dengan kesempurnaan, pasti dia tidak sempurna. Tapi bandingkan satu dengan lainnya, rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Dan itu yang kami tawarkan. Kami fokus pada gagasan, kami fokus pada rekam jejak, pada karya. Kontroversi Anies Baswedan, aku baca kecolongan yang terjadi. Udah banyak nih, ya. Safety tank komunal 166 M, atap rumah dinas 2,9 M, lem Aibon 82 M, ballpoint 123 M, anggaran TGUPP 26,5 M. Terakhir ini rame lagi nih, ada anggaran komputer yang satu unitnya 128 M. Komputer lapisan emas kali ya, mahal banget. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video saya tadi, kita sudah menyimak bersama-sama, kita sudah mendengarkan bersama-sama rekam jejak yang terjadi di masa lalu, kini pelan-pelan mulai dibuka kembali. Dan ini adalah sebuah hal yang menarik, agar ketika Anies Baswedan berbicara soal rekam jejak, maka kita sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Akhir-akhir ini, kita selalu mendengar pidato dari Anies Baswedan, dia mengatakan bahwa lihatlah rekam jejak, perbaikan untuk perubahan. Ternyata rekam jejak di masa lalunya itu sangat buruk dan sangat busuk dan tidak berdampak apa-apa untuk DKI Jakarta. Program-program proyek yang dia bangun di DKI Jakarta itu kini sudah hancur lebur. Contoh yang paling sederhana yang bisa kita saksikan adalah sumur resapan itu. Apa yang terjadi sekarang? Sudah ada korban nyawa. Sudah ada korban kendaraan. Itu baru sumur resapan.
Belum lagi Tugu Bambu Getah-Getih. Apakah itu masih ada sampai sekarang? Padahal menghabiskan anggaran 500 juta lebih. Lebih tepatnya 550 juta. Coba kita bayangkan, itu baru di DKI Jakarta. Dia baru dipercayakan sebagai seorang gubernur untuk mengelola DKI Jakarta. Lah, sekarang dia berusaha untuk menjadi presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Satu kata yang mau saya tegaskan bahwa mengelola DKI Jakarta saja tidak mampu atau tidak becus. Apalagi dia mau mengelola Indonesia. Indonesia ini bukan negara yang kecil. Negara Indonesia sangat besar, sangat kaya raya, dengan sumber daya alamnya yang sangat luar biasa. Sehingga kita butuh figur pemimpin yang benar-benar berjiwa besar, yang mampu untuk mengelola Indonesia ini secara baik. Dan bagi saya secara pribadi, Anies Baswedan belum saatnya, belum waktunya, karena saya menilai bahwa beliau ini belum mampu. Itu penilaian saya secara pribadi terhadap Bapak Anies Baswedan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja cuplikan-cuplikan video saya tadi, muatan-muatan video saya tadi dari ada berbagai macam berita yang saya sajikan kepada pemirsa sekalian, bisa menambah pengetahuan kita, bisa mengetuk pintu hati kita agar pikiran kita bisa terbuka, agar kita bisa sadar bahwa ternyata mencari pemimpin untuk mengayomi bangsa dan negara ini tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Ini adalah poin atau hal yang sangat penting, yang perlu kita resapi bersama, yang perlu kita diskusikan bersama, yang perlu kita pakai hati kita atau kita pakai hati nurani kita untuk menentukan siapakah figur pemimpin yang tepat untuk menggantikan Presiden Jokowi di periode 2024 sampai 2029. Panji, dia sudah angan-angan bahwa cawapres yang cocok dengan Bapak Anies Baswedan ini adalah Aldi Taher. Ya, mungkin saja mereka lagi buat candaan atau lawakan, tetapi itulah ungkapan dari Panji. Irma Caniago juga tadi mengatakan bahwa Anies Baswedan itu jangan hanya banyak bicara, tetapi harus kerja. Ternyata, atau padahal Irma Caniago ini adalah kader dari Partai Nasdem. Semestinya dia harus mendukung Anies Baswedan. Terkadang saya berpikir, apakah Irma Caniago ini suatu hari nanti akan mengikuti jejak dari Niluh Jelanti? Bisa saja. Karena akhir-akhir ini komentar-komentar yang dia beri kepada kita semua itu kadang selalu kontra dengan pernyataan dari Anies Baswedan. Ini adalah sebuah fakta rekam jejak digital yang tidak bisa dibohongi. Semoga saja seluruh video yang saya sajikan kepada pemirsa sekalian bisa membuat kita lebih dewasa dalam berpolitik. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata ini harus berani untuk bersuara.